Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bisway? Kali ini saya mengundang salah satu Perusda Migas Mandiri Pratama. Nah, ini lagi seru sepertinya lagi isunya ya, terutama terkait dengan partisipasi interest. Nah, seperti apa sih sebetulnya? Mungkin kan banyak yang tidak tahu ya soal partisipasi interest itu, dan juga siapa sih sosok yang yang kali ini, karena baru sepertinya mungkin hitungan bulan ya, baru hitungan bulan pengganti dari atau yang memimpin Perusda MMP saat ini. Nah, beliau ada di samping saya. Namanya Pak Edi Kurniawan. Apa kabar Pak Edi? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Boleh buka ya? Boleh dibuka, tapi boleh. ini kan kita sudah prokes. Oh iya. Maksudnya alhamdulillah saya sudah vaksin juga. Sudah vaksin juga? Sudah. Berarti sudah bisa naik pesawat. Oh iya, alhamdulillah. Dulu vaksinnya apa? Sinovac lah. Sinovac. Karena udah lama. Kita belum booster aja lagi. Mau di booster lagi, Pak? Pengennya sih, tapi ya alhamdulillah sampai sejauh ini kan aman aja. Ya, saya pakai kemarin yang Moderna, ya, bukan. Bukan yang sempat diributin itu orang katanya, tapi karena AstraZeneca. Ya. Karena apa namanya? Ini ada vaksinnya, adanya cuma itu yang menawarkan, ya sudah, kayak saya coba aja, nggak apa-apa. Ini kan dalam masa darurat kan, boleh kan dalam boleh. kalau nggak darurat apa-apa, nggak masalah ini semua. Oh, Pak Edi, mungkin ada yang ingin tahu nih Pak Edi. Pak Edi Kurniawan ini memang asli Kaltim ya? Saya asli orang Kutai, asli Samarinda, lahir besar Samarinda. Lahir besar Samarinda, tapi ininya Kutai ya? Kutai Samarinda. Kutai Samarinda. Ya. Memang ada Kutai itu penjelasan, ada Kutai Banjar, Kutai. Itu paling enggak kan daerah asal aja. Kalau nenek kakek kan, saya lahir Samarinda, nenek kakek kan Warakaman Sebulu lah ya. Oh. Kada nyaman, kada berbulu. Nah, ini memang di luar prediksi loh ya. Diedit lah ya. Jadi gambarannya begitu. Tapi Samarinda, insya Allah meninggalnya pun di Samarinda lah. Jadi nggak kemana-mana itu kan. Nggak kemana-mana ini ya. Kok amin sih? Tapi gini Pak Edi, kenapa pertanyaan saya Pak Edi orang Samarinda atau bukan? Karena banyak di beberapa Perusda itu yang dari luar. Taruh sebelumnya sempat kita panggil di sini, yang sekarang mungkin periode sebelumnya ya, Pak Agus Witarto MBS itu. Iya, MBS. Kayaknya Jakarta. Dia pengelola Tanah Abang. Iya. Terus juga yang di Kukar, tapi saya nggak berani nyebut namanya, ya kan? Yang lagi ada kasus Iwan itu. Ratman. Nah, saya nggak nyebut nama loh Pak. Itu juga di luar kan? Kalau nggak salah Jawa Barat ya, kalau nggak salah kan? Atau apa? Nggak tahu persis. Kayaknya kalau dari nama sih Jawa Barat. Oke. Tapi terlepas dari itu semua, mau suku mau apa segala macam, tapi dia memang bukan dari Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur sendiri kan banyak suku juga yang sudah lahir besar di sini, beranak pinak di sini. Artinya kan Pak Edi orang sini yang kemudian juga bisa terbilang karirnya bisa sampai masuk memimpin Perusda ya. Ya. Oke. Memang ini sudah jadi harapan ya memimpin Perusda. Oh no. Jadi begini. Yang pasti mengalir aja, semua mengalir aja. Sejak SMA, terus kemudian sejak SMP, suka di organisasi, SMA ketua OSIS, mahasiswa ketua Senat dulu. Bukan BEM ya, Senat pada saat itu. Kalau DPR lah kalau itu ya. Universitas juga Senat mahasiswa perguruan tinggi dulu kita namanya SMPT di Unmul. Terus kemudian ya di organisasi banyak pencinta alam, tapi saya lebih expert di pencinta alam deh. Wow. Kemudian terakhir saya kerja di Sangatta di KPC, kemudian di Lipo. Terakhir pas pada saat ada acara mubesnya Fakultas Ekonomi alumni. Ditarik-tarik ke partai. Alumni mana nih? Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammad Warman. Ulmul. Oh, ditarik ke partai. Nah, ditarik ke partai gitu ya. Ke PDI Perjuangan. Niatnya sih pada saat itu jadi think tank aja. Nggak pingin, kalau di politik itu kan dua. Karir kita kalau nggak di legislatif atau di kepala daerah. Tapi pada saat itu nggak ada niatan, karena di 2009 saya itu nggak ada maju. Pengurus di Kalimantan Timur semuanya sampai ke anak cabang semua rata-rata maju, cuman saya aja. Pada saat itu posisinya ngurus Sekaltim. Sekaltimnya dulu kan masih masuk Kaltara. Kita belum ada pisah. Ya kan? Betul. 2014 baru kita pisah itu Kaltara. Nah, jadi pada saat itu ngalir aja itu jadi think tank, terus kemudian ya alhamdulillah kenapa di 2010 itu saya disuruh maju jadi kepala daerah, mendampingi Mas Ipong pada saat itu jadi wakil wali kota, maju. Alhamdulillah nggak keterpilih karena belum rezekinya, belum tanggung jawabnya. Samarinda ya. Iya, wali kota Samarinda. Ya, Pak Ipong malah
berhasil. Ya, Bupati Ponorogo. Bupati Ya, tapi Ponorogo. berapa kali kan semua. Oke. Tapi semua kan proses. Jadi keberhasilan itu kan ada jalannya, cuman prosesnya aja. Sepanjang proses itu kita benar ya lurus-lurus saja. Jadi sudah ada apa ya? Memang ada panggilan kali ya sebagai anak Kalimantan Timur. Kita pengennya membesarkan Kalimantan Timur. Nah, pada Oke. saat kita 2014-2019 jadi anggota DPR, kebetulan ketua Komisi 2 yang mitra kerjanya adalah BUMD, jadi saya tahu persis semuanya. Oke. Nah, pada saat 2009 saya nggak lagi, terus kemudian teman-teman menyarankan, coba ikut seleksi Prusda, siapa tahu bisa di sana. Ya, nawaitunya pengen membangun Kalimantan Timur, jalurnya mana aja silakan lah ya. Oke. Ya sambil juga ada rezeki di sana itu kenapa enggak gitu kan. Kita lakukan lah, akhirnya lewat beberapa proses seleksi ya alhamdulillah terpilih lah ya. Oke. Terpilih menjadi Dirut Prusda ya sampai sekarang ini ya nggak kebayang sih. Sebenarnya jujur aja pada saat kita melamar di Prusda itu kan karena teman-teman yang dari Prusda terdahulu itu kayak misalnya Pak Didi sekarang Dirut BKS, Mas Abi itu Dirutnya MBS, itu semuanya teman. Dia ngusulkan pada saat itu, Kak coba dia bilang ngelamar di MMP deh. Ya aku tahu juga kan kalau misalnya saya ngelamar di MBS pasti nanti saingin sama dia. Oh, sengaja dibuat ini ya kan? Ya enggak juga sih sebenarnya kan nanti kan saingan juga kan enggak enak mereka yang ngajain. Ya juga tadinya mau berkolaborasi. Kak, kalau misalnya kita ngelamar di MBS nggak apa-apa, dia bilang ininya kita berdampingan. Terus gitu juga Pak Didi juga begitu. Saya pikir udahlah, nggak usah aja saya ngelamar di MMP. Nggak ada kebayang begitu di MMP ya nggak ada kebayang itu sebenarnya. Terkait terutama masalah PI. Masalah PI ini luar biasa. Dulu MMP nggak punya uang. Saya waktu jadi mitra kerjanya MMP nggak punya uang, nggak ada yang ngelirik semua. Dulu sempat jadi Nggak ada mitra kerja MMP. Ya, enggak mitra kerjanya kan karena ketua Komisi 2 saya DPR provinsi. Oke. Nah, jadi tahu saya persisnya dulu nggak ada yang ngelirik. Begitu ada uang PI atau ada PI pendapatan dari PI, banyak yang sudah ngelirik ya semua lah. Semua ngelirik itu semuanya. Jadi ribut gitu ya. Iya, iya. Makanya alhamdulillah saya punya kesempatan untuk bisa menjelaskan kepada semua pihak karena PI itu enak gitu ya. PI itu nggak usah diurus sudah pasti dapat. Kemudian pendapatan PI itu besar dan sebagainya. Ya banyak lah. Tapi nanti saya coba jelaskan. Oke. Gitu. Jangan dulu cepet langsung ke sana Pak. Ya. Santai dulu. Nah, maksudnya gini. Berarti Pak Edi ini minimal sudah tahu cara berpikir orang dewan. Ya. Karena pernah di situ. Ya. Komisi 2 yang itu kaitannya dengan PI. Ya. Juga mungkin pernah Saya dulu ketua Satgas. Bukan ketua Satgas. Saya sekretaris Satgasnya Migas dulu, provinsi. Ya? Oke. Iya, Berarti sekarang kalau misalnya berhadapan dengan mereka sudah tahu pasti maunya itu kayak apa sih gitu ya? Ya, tahu. Dan Tapi itu kan kita kan juga nggak bisa prediksi apa isi kepala apa isi kepala orang ya. ya. Tapi minimal kan sudah kalau begini minimal bisa mengantisipasi lah apa-apa yang atau serangan-serangan atau misalnya komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh mitra bahasanya mitra ya, kan begitu ya. Karena begini Pak Edi, kalau yang sering saya dengar dan baca gitu kan tantangannya kan Prusda ini cukup kuat ya gitu. Saya nggak tahu misalnya tadi Pak Edi cerita bahwa itu mengalir saja masuk menjadi Prusda gitu ya. Dan MMP dipilih ya karena memang pas mengalirnya ke situ ya gitu ya. Kalau ke MBS kan ada temannya. Nah, maksudnya gini, memang kan agak beratnya adalah satu, target pemerintah juga cukup tinggi, masyarakat kadang ekspektasinya terhadap Prusda itu cukup tinggi. Iya. Nah, yang kedua beda dengan swasta murni gitu ya. Prusda kan tentu butuh koordinasi dengan pemerintah daerah, pemegang saham, dengan stakeholder. Nah, ini berat. Nah, apa sebetulnya yang coba Pak Edi persiapkan atau misalnya kira-kira gambaran besarnya pola komunikasi yang akan Pak Edi bangun seperti apa di situ? Ya, sampai sejauh ini saya selalu bersilaturahmi kepada semua pihak, stakeholder maupun shareholder maupun pemangku kebijakan-kebijakan lain, misalnya kayak BPK, kejaksaan dan sebagainya. Ini ya berkaitan dengan hal tersebut ya kita lakukan.
untuk sinkronisasi. Awalnya saya pikir MMP mulus-mulus saja. Oke. Tapi saya juga nggak menyangka bahwa MMP ternyata punya uang banyak gitu ya, ini ya semua. Nah, Tapi amin. pertimbangan pada saat itu bahwa MMP nggak terlalu banyak uang gitu ya. Walaupun misalnya blok mahakam itu ada hasilnya. Saat itu kapan, Pak? Ya pada saat kita mau melamar gitu Oh, ya. mau melamar berarti nggak terpikir, kita kan nggak tahu jeroannya di dalam, kita kan nggak tahu. Luarannya kita tahu bahwa dia dapat blok mahakam. Nah, pada saat saya waktu itu menjadi sekretaris Satgas, saya sudah punya bayangan, oh ya betapa sulitnya untuk mendapatkan PI ini. Tapi nanti saya jelaskan lah ya. Tapi sebelum ke sana, saya coba jelaskan dulu kepada semua pihak bahwa namanya Perusda itu kan perusahaan publik, miliknya masyarakat Kalimantan Timur. Kebetulan yang dipercaya sebagai pemegang saham adalah gubernur dan wakil gubernur. Kemudian di sana ada mitra kerjanya DPR, kita masih harus. Jadi saya ini adalah pengurus BUMD. Nah, fungsi dari BUMD itu ada dua. Badan usaha milik daerah. Bentuknya dulu ada dua, bentuknya ada Perseroda dan ada Perusda. Kalau Perusda itu belum jadi PT, kalau Perseroda sudah jadi PT. Komisarisnya di PT, kemudian badan pengawasnya di Perusda. Ini ya, sebagai perwakilan pemegang saham tadi dalam kesehari-hariannya dia berkegiatan. Nah, punya dua tugas. Tugas pertama adalah sebagai agen pembangunan. Agen pembangunan itu dia masuk ke suatu wilayah di Kalimantan Timur yang di sana tidak ada tingkat perekonomiannya cukup rendah. Dia masuk ke sana, hadir di sana, menciptakan lapangan kerja. Itu sebagai agen pembangunan. Even kalaupun misalnya dia nggak menghasilkan apa-apa gitu ya ini, tapi paling tidak dia tidak rugi, itu yang terpenting. Kemudian yang kedua sebagai PAD. Nah, seringkali masyarakat stakeholder itu melihatnya di PAD. Tapi pendapatannya berapa gitu ya? Ya, pendapatannya berapa, setor berapa, apalagi berapa, gitu. Waktu tahun 2009 MMP didirikan. Itu kan ada dua kegiatan dan ada tiga kegiatan intinya. Pertama hulunya, hilirnya, kemudian jasa penunjangnya. Waktu MMP didirikan. Itu sebetulnya duit semua, Pak ya? Lah ya, sebenarnya duit semua. Nah, terus kemudian dalam perjalanan belum terpikir itu ada PI. Tapi nanti saya coba jelaskan. Jadi ada dua pendapatan itu, dan kebetulan waktu didirikan di 2009 dengan Perda nomor 11 tahun 2009 itu MMP modal dasarnya 640. Modal yang disetor untuk mendirikan itu juta. miliar 600 modal dasarnya. Ya, modal dasar. Terus kemudian untuk pembentukan itu dia mesti harus menyetorkan 25%. 25% dari untuk membentuk dari laba modal dasar. Modal dasar itu. Dari modal dasar itu disetorkan, modal yang disetor 164. Modal dasarnya itu dari mana? 160 ya dari kas. Karena BUMD itu adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Oke, betul. Ya. Itu namanya kekayaan di daerah yang dipisahkan. Nggak, kas itu sumbernya tetap dari APBD. Oke. Dari APBD. Disetorkan terus kemudian berupa penyertaan modal, itu modal atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Disetorkan ke BUMD. Diupayakan, diusahakan tadi sebagai agen pembangunan maupun sebagai penghasil PAD. Ya, berharapnya agen pembangunan jalan, kemudian PAD-nya bisa meningkat, itu kan tentunya. Nah, dalam perjalanan itu dua fungsi itulah yang mesti harus diketahui oleh masyarakat semua berkaitan dengan hal itu. Nah, di MMP sendiri ada dua kegiatan utama atau ada tiga kegiatan utama. Pertama hulu itu hulunya migas, minyak dan gas. Kemudian hilirnya itu produk turunannya, misalnya solar, gas, terus kemudian ya termasuk jar gas, tabung 3 kg LPG, SPBU itu kegiatan hilir. Jasa penunjangnya apa? Pada saat di kegiatan hulu itu beroperasi, eksploitasi, di situ ada kegiatan penunjangnya. Ya misalnya akomodasi, logistik, apa segala macam. Nah itu bisa kita tangkap, termasuk kapalnya. Nah disitulah fungsinya MMP pada saat itu, karena kita berkeyakinan mendirikan MMP itu untuk bisa ikut di kegiatan migas di Kalimantan Timur, karena PAD kita kan di sana, gitu loh. Pak Edi, soal PI ya. Ini kan anggapan sebagian besar masyarakat bahwa, bukan sebagian besar, mungkin termasuk juga saya gitu ya. Saya mewakili masyarakat dong. Iya betul. Dan juga teman-teman yang lain itu kan PI ini adalah participation interest yang dibelikan haknya oleh kontraktor ya kepada perusahaan daerah, dan itu kan ada di PP-nya, ada di undang-undang migas juga ya, di permen migas ya. Kalau nggak salah
paling banyak maksimal 10% gitu. Nah, bayangan masyarakat adalah MMP ini sebagai Prusda itu kan menerima gitu kan. Ini uang misalnya taruhlah dalam blok Mahakam nih yang sekarang di ini WK ya, wilayah kerja Mahakam yang sekarang dikelola oleh Pertamina itu kan 10%-nya misalnya ya, itu anggapannya masuk ke MMP gitu ya. Nah, apakah memang seperti itu uang yang dari hasil produksi migas itu atau lifting itu masuk ke langsung ke MMP dan itu yang dikelola MMP? Ya, jadi begini. Kita bicara dulu di undang-undang 2001 itu menyatakan kegiatan hulu dan migas. Kemudian PP diturunkan di PP 35 tahun 2004. Itu berkaitan dengan participating interest. Nah, terus kemudian ditambah dengan Permen SDM nomor 15 tahun 2015, kemudian ditambah dengan Permen 37 tahun 2016. Saya coba ceritakan, ini mungkin agak sedikit panjang ceritanya. Namanya wilayah produksi atau namanya wilayah kerja itu blok Mahakam lah ya. Kita bicara blok Mahakam. Wilayah kerja itu terbagi dua, Mas. Pertama itu DBH di sana ada. Dana bagi hasil itu keuangan negara dan keuangan daerah itu ada jatahnya di sana. Nah, dengan pemerintah pusat di tahun 2004, kalau kalian kurang dengan DBH yang diatur di pasal 33 hubungan keuangan pusat dan daerah, kalau kalian dirasakan kurang, ayo berpartisipasi. Ayo berpartisipasi apa? Lewat BUMD. B2B namanya, berpartisipasilah lewat di sana, kemudian berpartisipasi. Namanya berpartisipasi interest itu ada hak dan ada kewajiban. Hak kita menerima hasil, kewajiban kita menyetorkan sejumlah dana untuk jadi modal. Itu di underline dulu. Itu di underline. Jadi di PP 35 tahun 2004 itu. Jadi saya beri batasan dulu. Dari tahun 2001 sampai 2004 kegiatan hulu itu PI itu dikelola oleh swasta asing. Pengelolanya swasta asing, kontraktornya swasta asing. Itu tahun berapa, Pak? 2001 sampai 2004. Sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada juga. Misalnya kayak Total, terus kemudian sebelum-sebelumnya ada. Tapi kan baru keluar undang-undang kegiatan hulunya. Itu maksudnya sebelumnya sudah ada itu, memang daerah sudah mendapatkan itu. Sebenarnya sudah dapat, tapi dikelola oleh asing. Dikelola oleh asing. Tapi kita tidak diberi kesempatan untuk partisipasi. 2004 baru partisipasi. Partisipasi PI 10% itu oleh pemerintah pusat ditawarkan kepada Pertamina. Kalau Total pingin mengelola, kalau Total pingin melakukan kontrak kerja untuk mengelola, untuk jadi operator di sana, wajib menawarkan 10%-nya kepada Pertamina. Itu tahun 2004. Sebelum 2004 ke bawah. Jadi dari 2001 sampai 2004. Nah, begitu 2004 sudah mulai. PI itu ditawarkan bukan ke Pertamina lagi karena Pertamina sudah mulai masuk ke sana. Jadi PI itu 2004 itu ditawarkan kepada BUMD. Nah, dulu PI, dari kontraktor kontrak kerjasama ke Pertamina. K3S ke Pertamina PI 10%. Sekarang Pertamina juga pemain, maka kontraktor bahkan ke daerah tahun 2004. Ke daerah, ke daerah. Pokoknya K3S wajib menawarkan kepada BUMD. Dulu sebelumnya BUMD tidak diberikan porsi. Dengan PP 35 tahun 2004 itu BUMD diberikan porsi. Tidak lagi dilemparkan ke Pertamina karena Pertamina sudah menjadi kontraktor kontrak kerjasama. Maka regulator sama itu sama gitu ya kan bahasanya. Dia bukan regulator, mohon maaf. Pertamina bukan regulator. Sekarang kan ada Badan SKK, pengelola itu ada SKK. SKK. Nah, jadi wajar sebenarnya kalau ketidaktahuan masyarakat, termasuk mohon maaf pemerintah provinsi juga sebagian juga banyak yang tidak tahu, termasuk ini mohon maaf termasuk beberapa anggota DPR terutama yang baru. Kalau yang kami yang lama sudah banyaklah belajar ke sana. Jadi PI itu sebenarnya bukan pemberian. Ingat, PI itu di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 penawaran. Tapi kepada siapa? Penawaran kepada BUMD, bukan kepada pemerintah daerah. Di BUMD-nya ya? BUMD. Underlying dulu. Karena B2B itu kepada BUMD. Boleh buka pasal 35. Oke, sebentar Pak. Cuman, ya silakan. Begini, saya pengen tahu dulu ya. Tadi kata Pak Edi, sebelumnya sudah ada asing pun. Yang dengan pola partisipasi interest ya? Iya. Itu maksudnya apa? Mungkin bisa jelas itu. Apakah sebelumnya PI itu juga ditawarkan oleh perusahaan asing di luar aturan ini? Iya, kepada Pertamina.
Oh, Karena semua Pertamina, ke Pertamina. Oke. Oh, selama itu ada tapi ke Pertamina Ke semua. Pertamina. PI itu 10% diberikan kepada porsinya kepada Pertamina. Jadi misalnya kayak Total nih yang mengelola Blok Mahakam kan dulu sebelumnya paham. kan Total. 10% ke Pertamina, Total berapa persen, TP berapa persen, terus kemudian apa lagi satu perusahaan dari Jepang itu berapa Impact itu juga berapa persen gitu kan ininya semua. Nah, tapi saham yang terbesar adalah Total EPI ya. Total ya. Ya, TPI itu Indonesia. Nah, Pertamina 10%. Oke. Begitu Pertamina memenuhi syarat menjadi kontrak kerjasama K3S namanya, dia boleh mengambil. Dan tidak semua blok, 52 blok yang sudah selesai itu tidak semua diambil alih atau alih kelola oleh Pertamina. Hanya 2 blok yang diambil alih atau diolah. Ini sekarang ada 3 nih, Rokan. Blok Rokan. Ya, kemarin MUJ, Blok Mahakam, terus kemudian MUJ, kemudian terakhir Blok Rokan yang alih kelola dari swasta asing menjadi Pertamina. Nah itu di kita aja masih ada 5, namanya POD. POD itu eksplorasi lah ya. Plan of Development itu Ya. biasanya yang baru-baru itu. Iya, yang baru-baru itu masih ada eksplorasi itu. Nah biasanya POD itu jarang sekali dia mau, kalau dia mau eksploitasi dia wajib menawarkan kepada BUMD. Oke. Oke, itu berkaitan dengan ini. Kemudian di 2004 sampai 2015 itu masih belum ada kejelasan bagaimana polanya dan sebagainya. Keluarlah Permen nomor 15 tahun 2015. Keluar Permen itu yang mengatur bahwa BUMD nih yang boleh ikut itu dengan catatan-catatan sebagai berikut misalnya gitu. Oke. Kemudian diperkuat lagi dengan Permen 37 tahun 2017 atau 2016 itu menyatakan bahwa oke nih BUMD yang ikut karena disadari oleh pemerintahan Jokowi pada saat itu diwakili oleh pertama itu oleh Sudirman Said, kemudian Ignatius Jonan itu menyatakan bahwa BUMD kita nih nggak bisa nih menyetorkan kewajiban dia karena apa? Keuangannya sulit karena investasi di migas itu luar biasa besar. Oke, kalau gitu keluarkan Permen 37 tahun 2016 menyatakan bahwa biayanya kalian atau partisipasinya kalian kami tanggung atau ditanggung oleh Pertamina. K3S. Ya, betul. Artinya kan begini, bahwa sebelumnya ini yang anggapan PI itu ada sharing kan? Ada sharing resiko. Iya. Jadi kalau kita ikut, betul, memang namanya saham itu harus nyumbangin modal. Iya. Nah, dulu saya ingat Pak Awang, dulu kan sudah ditawar lama ya, mungkin masih zamannya Pak Awang. Pak Awang itu juga diminta oleh diwawancarai waktu itu saya baca. Itu tentang PI. Berarti kalau ikut mekanisme PI secara full gitu ya, secara sebelum ada Permen 37 sebelum ada itu, maka dia harus menyetorkan modal gitu. Iya. Nah, Pak Awang jawabannya gini, Kaltim nggak bisa mau bayar gimana PNS-nya gitu. Kalau misalnya uangnya disetor untuk partisipasi interest. Tapi dengan adanya undang-undang itu, Permen ya, bukan undang-undang. Permen ya. Permen nomor berapa, Pak? 37 tahun 2016. 37 tahun 2015 ya. 2016. Itu baru boleh dikasih ke Pertamina haknya. Maksudnya Pertamina yang menanggung semua. Menanggung gitu. biaya itu. Menanggung biaya itu Pertamina yang menanggung biaya itu dan biaya yang ditanggung. Loh iya, karena pemerintah pusat pada saat itu Jokowi yang diwakili oleh Sudirman maupun Ignatius Jonan pada saat itu beralih ke menterinya Ignatius Jonan menyadari bahwa BUMD itu kesulitan modalnya terlalu besar. Mesti harus kalau misalnya ada modal itu dia mesti harus melalui proses perdanya APBD, perubahan maupun murni, bagaimana mekanismenya itu agak sulit. Makanya oke deh ditanggung. Kemudian ditanggung di Permen 37 tahun 2016 itu ditanggung terus kemudian tidak dikenain bunga. Jadi enak sekali ya. Oh iya, enak sekali. Nah, kemudian nih terakhir. Kalau misalnya nih, ini keluar juga nih ada permen. Kalau kalian tidak merasa cukup dengan 10%, ada permennya. Ada juga. 38 tahun 2018 yang sudah diperbaiki. Oke. Itu Permen berapa? 37 2000 maksimal 40%. BUMD silakan kalau mau lebih dari itu, tapi tidak pakai Permen 37. Tapi mesti harus menyetorkan modal. Jadi yang 10%-nya ditanggung, sisanya nyetor modal gitu. Oh, enggak, tidak boleh digadung, tidak boleh dipakai disamain. Misalnya pakai Permen 37 baru biar sisanya enak. pakai Permen 38. Enggak. Orang kita kan enak pilih begitu. aja.
Kalau mau lebih dari situ 38 pakai Atau tahun 40. 2018 Atau atau, yang- 10 tadi 10, itu. oke. Ini ya semua Permen 37. Nah, saya nggak tahu ya teman-teman ada lembaga swadaya masyarakat yang lagi menggugat Permen 37. Sebenarnya juga salah kaprah. Karena apa? Ini mohon maaf aja ya. Karena K3S lagi menggugat juga Permen 37. Kalau kita apa yang digugatnya itu, Pak? Esensi dia apa? tidak pingin, nih mohon maaf, dia tidak pingin menanggung biaya gendongan. Kalaupun ditanggung biaya gendongan, dia yang ditanggung itu masih harus membayar bunga. Itu yang mereka lagi gugat. Mereka tidak pingin. Enak banget tuh BUMD ditanggung gitu kan biayanya, terus kemudian walaupun misalnya didulukan lah, maksudnya itu didulukan, ditanggung itu didulukan, nanti kalau ada hasil baru dipotong gitu Ya, kan. ya, ya, Ini ya. dan tidak dikenain bunga. Mereka lagi mau gugat itu gitu loh. Itu yang K3S. Itu yang K3S. Swadaya masyarakat apa? Gugatnya? Pengennya gugatnya 100% dia pengen di situ. Salah. PI-nya harus pingin- 100%? Iya, Loh, kalau mau gugatnya di Undang-Undang 33 Undang-Undang atau Migas. iya, atau di PP nomor 35 tahun 2004, digugat aja di sana. Atau di Jadi Undang-Undang semuanya Bagi ya, semuanya masuk ke daerah. gitu, atau yang mengelola adalah Tapi- daerah. Tapi biasanya gini, kalau teman-teman LSM atau apa, dia punya target, Pak. Misalnya oke, kayak penawaran lah. Penawarannya 100 kan dealnya misalnya cuma 20. Oh iya, Jadi itu sengaja memang ditawarin. sudah dibuka peluang. PP 38 Permen 38 tahun 2018 ada peluangnya 40%. Jadi 40 gitu Kalau ya? mau digugat ya itu. Ya itu. Cuman masalahnya kita perlu punya duit nggak? Oke, kalau kita nggak bisa kita gampang gandeng swasta lah gitu kan, ini ya semua. Swasta dong yang untung nih. Bukan daerah yang untung. Misalnya kita dapat PI-nya oke 40%, habis itu kita jual lagi ke swasta, ya Jepang. Jepang. Jepang mau support investasi. Yang untungnya ya iya, untungnya kan bukan daerah, Yang untungnya Bos. Jepang. Loh iya. Nah, itulah yang kemarin itu saya sempat pada saat itu ikut kita proses penawaran dari 20%, 15% sampai 10 saya ikut. Dari tahapan pertama itu ikut masih. Waktu Oke. itu MMPKT itu apa ya? Waktu itu Pak Hajairin Adha yang Jadiin aja. iya. Jadi memang agak sedikit luar biasa ini. Ingat bahwa PI itu bukan pemberian. PI itu adalah penawaran. Kemudian di sana di PP 35 tahun 2004 maupun Permen, di situ ada kelajiman bisnis. Jadi pembagiannya pun kelajiman bisnis. Itu. Betul, Dan betul, ditawarkan kepada BUMD, bukan kepada Sekarang pemerintah ini daerah. kalau minta 100% kenapa minta PI? Kenapa nggak ngelola sendiri ya? Itu. Kan 100% Sebenarnya uangnya bisa kita semua kan harusnya. Sebenarnya diberi kesempatan itu di undang-undang migas, hulu migas itu silahkan. Oke. Kalau kita memang mampu silahkan. Berarti gini, Perusda MMP ini ya. Berarti kan ketika misalnya taruhlah SKK Migas ya, membuka penawaran blok gitu. Bisa ikut berarti ya sebetulnya kan? Bisa. Tapi mampukah kita? Nah, pertanyaannya cuma Pertanyaannya mampu atau enggak gitu ya. Ya, kalau orang optimis mampu katanya ini semua. Tapi baca dulu dong. Uang aja kita nggak mampu gitu loh. Oke, sini. Ya, kita masih harus berapa tahun untuk belajar. Tapi nanti saya cerita nih, alih kelola dari Total ke Pertamina. Nanti saya cerita PI itu untungnya sangat besar, terus kemudian mudah didapat gratis. Ini yang mau saya tanyakan. Sekarang Bapak MMP ini dapat uang berapa sih dari PI? Nah, kalau di Blok Mahakam sendiri ya banyak. Banyak di 2018 loh ya. Oh ya, satu lagi, mereka menggugat K3S itu menggugat selain biaya gendongan terus kemudian harus dikenain bunga, mereka pinginnya pada saat perjanjian penandatanganan perjanjian pengalihan 10%-nya baru produksinya itu dibayarkan. Kalau kita kan enggak. Kita pinginnya kemarin yang Blok Mahakam, kita tanda tangan di 2019, sign kontraknya di 2019, kita masih punya hak tagih. Karena berakhirnya Blok Mahakam itu mulainya Blok Mahakam yang baru itu 1 Januari 2018. Jadi produksi 2018 sampai ke 2019 kita tanda tangan kontrak, Pertamina masih harus bayar ke kita. Hak tagih gitu. Hak tagih namanya. Oh gitu. Nah, mereka menuntut tuh K3S nggak boleh ada hak tagih. Harusnya di belakang gitu. Iya. Harusnya ke depannya. Makanya ini saya bertanya, dari sisi aturan punya hak tagih ya kan. Terus tadi ada PP berapa menyatakan boleh ditanggung oleh Pertamina Ya. kan? Tidak ngeluarin uang untuk
risiko di awal. Iya. Nah, enak sekali. Ini nih anggapan musuh Iya. masyarakat. Nah, tapi nanti apa yang dilakukan oleh MMP, berapa besar ipotnya MMP nanti saya jelaskan. Sebelum ke MMP itu, sekarang berapa uangnya yang di tiap secara reguler dari Kita hampir 1 triliun, Mas. dari Dari pendapatan Blok Mahakam. Dengan keberadaannya Blok Mahakam ini, PI 10% itu, 1 kita triliun. sudah menyumbangkan 400 miliar bayar pajak ke negara. Itu juga yang masih harus dilihat oleh MMP. Dulu semuanya a priori dengan MMP. Itu uang halu, apa segala macam. Tapi teman-teman terus bertekad pada saat itu ngejar untuk PI itu. Yang perlu dilakukan. Perjuangan mereka itu dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018 sampai berakhir di 2019. Itu Pak Awang sendiri pada saat itu gubernur sudah menyatakan itu uang halu. Termasuk beberapa pihak. halu tuh halusinasi ya. Iya, halusinasi Mimpi. aja, nggak ada uang itu. Uangnya nggak ada. Pertamina, Tapi ada ini. ada kan ada. Nyata. Kita sudah dapat. Bisa kan? dipegang. Iya. udah dapat. Kita kan sudah dapat gitu loh. Iya. Kita kan sudah dapat di Blok Mahakam. Iya. Kita oke. sudah dapat. Dan besarannya 1 triliun. Hampir kurang lebih 1 Hampir kurang lebih 1 900 triliun. kita bayar Itu pajak. per tahun ya? 500 no. Sebentar nanti saya cerita. Belum Jadi ke situ. begini, alih kelola itu PI itu tidak serta-merta kita setiap tahun dapat. Oke. Karena begini, alih kelola itu kan alih teknologi. Mm-mm. Nah, saya tadi cerita kalau MMP sanggup, Pertamina aja yang sudah menguasai dari hulu sampai hilirnya itu masih tidak mampu untuk mengelola blok itu. Buktinya apa? Blok Mahakam ini produksinya turun terus, Mas. Mereka masih harus melakukan investasi. 2018 kita dapat sebesar hampir 1 triliun itu. Kemudian dibagi pajak kita dapat 500-an dibagi tuh. Yang ditahan di MMPKM sebagai pengelola PI itu berapa, kemudian bagi MGRM berapa, kemudian bagi kita berapa. Kemudian kita setorkan ke kas daerah berapa, itu juga. Karena apa? Melalui mekanisme PT, karena tadi B2B. Oke. Ini ya semuanya. Nah, terus kemudian dari sini semua tadi sampai mana ya saya? Dari alur tadi. Ya, dari alur itu semua itu bahwa ada kelajiman bisnis yang mesti harus di Kelajiman bisnis contohnya apa? ya bisnis to bisnis. Artinya misalnya ada kalau investasi. uangmu segitu, masa pengennya berhar gitu? Iya, enggak ya, mesti harus memperhitungkan Oke. hak dan kewajiban tadi. Oke, walaupun kewajiban kita digendong. Digendong. Kewajiban kita digendong. Jadi pada saat ruginya Pertamina, ya kita nggak dapat bagian apa-apa. Kalau Pertamina rugi nggak usah minta karena rugi Nggak ada dapat apa-apa. Rugi dalam artian begini, mereka produksi tapi investasi mereka lebih besar daripada produksinya, ya secara otomatis nggak dapat bagian hasil. Ya, rugi. Oke. 2018 kita dapat sekitar 500-an, terus kemudian kita bagi ke kas daerah, dapatnya 375, terus kemudian 375 miliar kita bagi ke kas daerah itu 208, kemudian ke MMP 170. Oke. Terus kemudian setelah itu 2019 kita dapat 35 miliar saja produksinya. Oke. 2020 kita nggak dapat apa-apa, Mas. Jadi 2020 nggak dapat. Apa-apa. Karena apa? Investasi mereka lakukan. Karena kalau tidak mereka berinvestasi itu Jadi lebih kacau. hampir 1 triliun itu kurun berapa tahun? 1 tahun di 2018 saja. 2018 saja. 2019 sudah nggak lagi kita karena ada bayar pajak apa segala macam. 2019 tinggal bayar pajaknya aja. 2019. Ya, bayar pajak. Iya, bayar pajak 2020 tapi dapat penghasilan. 2020 belas kita nggak dapat. nggak dapat, tapi bayar pajak. Ya Nggak tetap juga. bayar Tetap pajak. bayar pajak. Loh, harus bayar. Berapa kisarannya? Woi, Miliar. besar lah 30-an anu lah. Oke. Setahun berjalan itu sekitar 30-an Nah, miliar. 2021 ini Kemungkinan besar mudah-mudahan aja ada. Karena laporan terakhir di Agustus itu MMPKM melaporkan kepada kami masih ada sekitar pendapatan itu 2 juta US dollar. 2 juta US dollar itu diperkirakan berapa sih? 14 miliar, 18 miliar, 28 miliar. Oh, Kalau oke. dibagi 66,5 kita dapatnya berapa dari 28 miliar? Oke. Tapi itu belum habis. Kita nggak tahu nanti perjalanan September Oktober. Makanya pada saat saya menjadi dirut pada saat waktu seleksi, saya bilang kalau mau ngukur performance-nya MMP itu bukan di hulu tapi di hilir. Masalahnya sekarang ini begitu saya masuk, ternyata saya udah lihat jeroannya, justru di hilirisasi dan jasa penunjang itu MMP banyak masalah. Stop. Ternyata tidak seenak yang dibayangkan katanya. Oh, iya? Katanya kita kira tiap tahun pasti akan dapat, ternyata enggak.
termasuk tahun 2020 itu belum ya Pak, malah bayar Iya, pajak. blok. Malah bayar pajak kita. Tampaknya semakin seru ini nih Pak Edi, kayaknya Iya. mulai semangat ini. Gini Pak Edi, kita lanjutkan obrolan tadi ya, bahwa satu tadi masyarakat anggapannya MMP ini paling enak gitu. Paling enak ya. Tapi nyatanya enggak juga kan Iya. gitu. Nah, yang paling mau saya tanyakan adalah itu kan uang itu gitu ya, uang dari taruhlah 2018 dapat uang besar gitu, itu langsung ke MMP atau lewat perantara pemerintah daerah? Nah, jadi begini, saya Alurnya coba gimana? jelaskan dulu alurnya kita sampai ke ujung dapatnya PI 10%. 2015 itu kita melakukan penjajakan. 2015 nih ada tahun-tahunnya yang kita melakukan penjajakan di 2015. 2015 April Menteri tidak memperpanjang kontrak TEPI, diserahkan ke Pertamina, alih kelola. Tapi memang efektifnya di 2018 karena 3 tahun kontrak itu sebelum berakhir itu masih harus ada keputusan dari pemerintah. Apakah TEPI yang tetap, Total EPI Indonesia yang tetap mengelola Blok Mahakam itu atau diserahin atau diambil alih kelola. 2015 sudah mulai pemerintah pusat itu sudah tidak memperpanjang lagi TEPI. Makanya persiapannya cukup panjang gitu ya. Kita mulai sudah di sana. Keputusan Permen SDM tahun 2015 itu sudah keluar itu bahwa BUMD berhak jika habis kontrak. Itu mempertegas karena sebenarnya participation interest itu untuk blok baru, bukan untuk blok walk lama. interest. Ya, akhirnya dibuatlah Permen nomor 15 tahun 2015. Karena ini blok Menyatakan lama ya. menyatakan untuk kontrak baru BUMD boleh ikut dan wajib ditawarin oleh si kontraktor K3S. Itu Permen 15 tahun 2015 itu mempertegas itu. Berarti ada kesempatan kita. Mulailah SKK bersurat kepada gubernur, terus kemudian untuk menyatakan Pak Gubernur berminat enggak ini, terus kemudian Itu Pak masih Pak Awang ya waktu itu ya? iya masih Pak Awang. Pak Awang. Terus kemudian berminat enggak ini, kalau berminat tolong BUMD mana yang ditunjuk untuk mengelola. Karena ini B2B, bukan G2G, bukan governance, bukan, atau governance dengan to be ya, G2B. ya G2B itu nggak bisa gitu. Semuanya di situ diatur, nggak ada ketentuan di perundangan kita, nggak ada yang G2B atau B2G atau nggak ada. Semuanya B2B itu. Kalaupun mau G2G itu yang berkaitan itu. Nah, akhirnya 2015 itu ditunjuklah, mulailah kita melakukan segala upaya. Pada saat itu keuangannya MMP mulai Senin Kemis gitu ya. Itu saat itu tahun berapa? 2015, 2016. Waktu itu masih Pak Jairin. 2016 kita sudah bersisa berapa pada saat itu? Karena cut off-nya pada saat itu sisa 12 miliar, Mas. Sisa 12 miliar dari 160. Ya, walaupun misalnya dari 2009 sampai 2016 itu ada setoran PAD sebesar totally itu sekitar 32 miliar. 32 miliar. Yang setiap tahun ada 5 miliar, ada berapa itu totalnya 32 miliar. Walaupun misalnya di kelajiman bisnis bahwa kalaupun ada usaha yang rugi sepanjang itu benar, tapi rugi ya itu nggak ada masalah. Tapi nanti kita bicaranya lain lagi nih. Sekarang kondisinya begitu kita masuk terus kemudian terbuka lebar, ternyata piutang kita banyak gitu kan. Ini yang nantilah itu. Tapi saya coba ceritain PI dulu. 2016 mulai teman-teman itu melakukan penjajakan. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh MMP? Karena tadi kan dikatakan bahwa MMP itu terima bersih aja, gratis, nggak ada biaya yang dikeluarkan. No. 2015 sampai 2016 itu aja kita sudah keluar biaya untuk gaji karyawan, untuk ngurusin itu udah lebih dari 12 miliar sampai 2019. Bahkan kawan-kawan di MMP pada saat itu yang Wahyu Setiaji ini lakukan itu sampai pinjam ke ke BKS, kemudian ke Bank Kaltim nggak dipinjamin, terus kemudian bahkan ke leasing dipinjamin ke BPD. Iya. Bisa juga ya. Serius itu. Ini semuanya. Nah, itu gambarannya. Ya, saya coba cerita lah ini ya semua. Ini real hasil dari pembicaraan kawan-kawan yang manajer dan staff-staff 2016. Kemudian kita membuka data room. Data room itu perlu biaya, Mas. Data room itu dilelang ke konsultan, ada 3 pada saat itu. Konsultannya ada apa? Laki PB,
yang terakhir yang dapat GDA, Geosign Delta Andalan yang dapat itu karena murah dia. Itu berapa biaya yang membuka due diligence itu? 1,5 Mas. 1,5 miliar untuk membaca itu. Apa pekerjaannya? Dia diberi waktu 6 bulan untuk membaca kontrak-kontrak itu. Ada sekitar 3.000-an kontrak. Termasuk nanti saya cerita Iskal dengan Sanga-Sanga. Itu kurang lebih juga 3.000-an. 3.000-an itu data rahasia. Data Jadi rahasia. konsultan itu mempelajari Itu membuka itu, membuka dibantu oleh teman-teman dari MMP. Duduk selama 2 hari diberi kesempatan untuk membaca, tidak boleh bawa apapun namanya, alat rekam, HP apa segala Karena macam itu nggak rahasia, boleh, ya? rahasia. Diawasi oleh SKK Migas, CCTV di belakang ini keliling, kita cuma nyatat aja. Kontrak ini sekian, ini analisisnya apa, ini dilajarin kita. Diberi waktu 2 hari itu untuk membaca itu, memprosesnya 3-4 bulan, membaca ini ekonomis atau tidak ekonomis. gini. Sudah kebayang nggak kita membaca Ya. 3.000-an kontrak atau 2.000-an kontrak lebih? Artinya Pak Edi ingin bilang bahwa sebelum dapat enak uang besar ini, ada proses yang dilalui dan itu juga memakan biaya. Lah iya. Gaji karyawan, termasuk Gaji karyawan, konsultan itu. berangkat, iya mereka teman berangkat itu misalnya tiket hanya tiket, terus uang saku ya bagi 2, hotel bagi 4 dan sebagainya itu udah dilakukan semua sama teman-teman sampai kita dapat 2019 itu, sampai gebrak meja. Karena apa? Panjangnya Pertamina itu kan yang ngambil kan PHM. Pertamina itu Pertamina Persero. Dia terdiri dari Pertamina Hulu Indonesia, Pertamina Hilir Indonesia, terus kemudian nih Pertamina Hulu Indonesia itu ada lagi di bawahnya Pertamina Hulu Energi, kemudian PHE. Terus kemudian dari PHE itu bagi dia ada PHM, ada PHSS, ada PHKT. Jadi berjenjang itu terus sampai ke induknya, kemudian turun lagi sampai ke anak perusahaan. Di RUPS kan kita ngerti lah itu. Panjangnya perjalanan itu yang membuat usaha MMP itu sangat luar biasa. Saya bukan membela diri, membela teman-teman, tapi itu kenyataan. Waktu itu memang juga bukan zamannya Bapak Iya, ya. ya. Terus Wahyu, tapi kan saya kan jadi Akhirnya membela itu. Bukan, saya kan jadi anggota DPR yang banyak tahu pada saat itu ikut mereka tuh ngobrol-ngobrol dengan Mas Akbar yang sekarang direktur operasional kami juga gitu ya. Nah, terus kemudian bicara lagi masalah apa yang dikeluarkan oleh MMP. Itu selain gaji sekarang operasional, kemudian EVOT-nya tadi itu, terus kemudian bayar biaya konsultan, apalagi? Ya kita ngeluarin biaya untuk membentuk MMPKM. MMPKM itu apa lagi? Migas Mandiri Pratama Kalimantan Kutai Mahakam yang mengelola PI 10% Blok Mahakam. Itu bentukan dari MGRM dan MMPKT. Anak perusahaannya Gitu. Ini alurnya atau joint venture. Oke, aku paham. Berarti yang berhubungan langsung dengan PHM ya, itu adalah MMPKM. MMPKM. Ya. Apa panjangannya? Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam. Gabungan antara MMP dengan MMPKT dengan MGRM. MMPKT dengan MGRM. MGRM itu punya Kutai ya? Iya, punyanya Kabupaten Kutai Jadi itu Kartanegara. Ini siapa yang megang? Joint venture itu. Joint venture itu ya kita lah. Maksudnya kita menguasai saham 66,5%. MMP. 65% itu berdasarkan due diligence atau data room. Pelamparan reservoir atau cadangan reservoir itu ya. Pelamparan reservoir itulah yang kita ditentukan bahwa 12 mil ke atas lebih banyak, terus kemudian mereka 4 mil. Kalau kabupaten kan 4 mil, kalau kita kan 12 mil. Kebetulan kegiatannya atau cadangannya itu banyak di 12 mil. Jadi 66%, 66,5 itu sahamnya kita di 66,5 MMP, di MMPKM, MMPKT, maksudnya MGRM 33,5. Oke, artinya kan antara Kukar dengan Kaltim ya ini ya? Ya, provinsi. Nah. Berarti provinsi lebih besar. Yang ini dulu sempat perdebatan tuh Pak Awang. Pak Awang dia minta 50-50. Kemudian dia terlambat membentuk Perusda MGRM-nya. Sehingga pada saat itu MBS dulu deh untuk memenuhi kriteria pembentukan MMPKM karena masih harus ada 2 kepemilikan. Afiliasi 100% pemerintah daerah. Oke. Berarti satu masuk ke situ ya. Dan di situ itu di Perusda yang MMPKM itu siapa yang isi? Strukturnya gimana? Ya, strukturnya terdiri dari orang-orangnya di MMPKT dengan orang-orang MGRM. Misalnya direkturnya siapa di situ? Direkturnya Mas Ranop namanya. Ranop. Iya. Oke, Ranop. Itu artinya direkturnya yang disetujui oleh dua pihak. Iya. Dan strukturnya
banyak besar lengkap. juga? Enggak, kecil aja karena dia mengelola. Cuman satu direktur, kemudian ada bagian umum, ada bagian keuangan. Itu aja ya. Iya, ada 11 karyawan, kurang lebih 11 karyawan di sana. Karena dia mengelola PI 10%. Ya, ada bagian karyawan, terus kemudian ada bagian umumnya. Tugasnya apa itu, Pak? Lah iya, untuk menghitung lifting. Lifting terus yang membagi setiap uang. bulan. Loh iya, untuk menghitung lifting. Itu kan daily maupun monthly. Oke. Weekly, monthly, menghitung produksi kita sekian, pengeluaran kita sekian, produksi. Itu dia selalu rapat dengan PHM. Kita selama ini kan dengan PI 10% itu kita tahu lifting itu. Berapa gitu ya? Iya, lifting itu. Karena pada saat kita DBH saja dibagi, kita nggak tahu lifting itu. Dulu begitu kan? Lah iya, dulu kan taunya kan DBH yang pasal Undang-Undang 33 itu DBH itu berapa persen kita dapat, terus kita nggak tahu liftingnya. Lifting migasnya berapa, migasnya maksudnya minyaknya berapa, gasnya berapa keluar biayanya. Nah, kita sudah tahu Pak, kalau mau datanya dengan MMPKM itu sudah terinci. Oke. Kami diberi laporan, walaupun saya bingung-bingung juga karena kita kan nggak expert gitu. Itu liftingnya cuma dengan PHM aja atau seluruh PHM Kalsul? enggak. PHM aja? Lo PHM dengan PHM dengan PHKM Yang MMPKM. MPKM, oke. Itu saja. Oke, yang tahu artinya bicara kan itu. bahwa ada perusahaan itu, Mm-mm. terus habis itu ini ya perusahaan yang membagi dan kemudian dibagi ke dua perusda itu. Iya. Oke. Berarti perusahaan ini sebetulnya bukan perusahaan induk tapi perusahaan anak ya. Ya joint venture lah. Joint venture ya. Iya. Karena apa? Karena begini, ini dua daerah akan sulit kalau misalnya itu menjadi, memang pada saat ini saya singgung sedikit, LHBPPK pertama bahwa menyatakan MMPKM itu tidak sesuai prosedur. Sebenarnya sesuai prosedur semuanya. Karena ketentuan di Permen, ketentuan di PP nomor 35 tahun 2004 itu udah masuk semua. Kenapa nggak langsung MMPKT gitu? MMPKT Nggak bisa, Nggak bisa. Mas, nggak bisa. Karena mesti harus ada satu kegiatan saja. Jadi uniknya di Undang-Undang 2001 tahun 2001 berkaitan dengan kegiatan hulu dan migas, itu satu di migas itu nggak boleh ada monopoli. Iya, maksudnya Satu mendapat license tidak boleh lagi gunain kegiatan yang lain. Makanya Pertamina itu guritanya di sana. Gambarannya. Nah, kita MMPKT pada saat 2009 kita mendirikan, ada kegiatan hulu, ada kegiatan hilir. Kita nggak boleh mengelola. Kalaupun kita boleh mengelola kegiatan Oh, nggak hulu, boleh hilirnya nggak boleh nggak lagi. boleh lagi. Iya, itu gambarannya. Itu yang pertama. Oke, Oke, oke. begini. Kalaupun misalnya harus BUMD, misalnya itu LHPBPK, bagaimana mungkin kita dua daerah untuk bisa duduk bareng untuk menciptakan perda? Oke, Ya walaupun I see. sudah ada kejadian pada saat itu, perda itu dibuat untuk membangkal tim. Silakan Anda share saham. Tapi kan Pemkat kan tidak mau untuk mengeluarkan itu. Oke. Ribet. Lain halnya ceritanya dengan bangkal tim. Nah, Iskal dan Sanga-Sanga itu juga kejadiannya nanti Sanga-Sanga itu ada 3 daerah, Samarinda, Kukar sama provinsi. Kalau Iskal itu ada 4 ditambah 5 daerah. Balikpapan PPU, kemudian Bontang sama Kutai Kartanegara ditambah dengan provinsi. Bagaimana caranya menciptakan BUMD? Kan dirasakan sulit Oke. untuk menanam modal. Caranya bagaimana? Ya gunain BUMD. BUMD pun diperiksa dengan SKK. Apakah semua sahamnya itu punya pemerintah? Kalau oke, kalau nggak ada, oke nggak boleh. Oke. Berarti ini sahamnya 100% punya Pemprov. Pemprov maupun Pemkap. Pemkap berarti yang ada ikut. Pemprov sama Pemkap ya. Oh iya. Oke, gini. Kaitannya dengan selama ini kan tadi sudah diceritain ya. Berapa yang sudah di-store ke kas daerah? Jadi semenjak 2018 kita dapat dana, diterima di 2019 karena sign kontraknya itu di September, kita dapat dana itu sekitar 375 untuk 2018. Disetor ke kas daerah. 375 miliar. Iya. 375 miliar didapatkan oleh MMPKT. MMPKT berdasarkan perda kita itu ada cadangan umum, cadangan wajib, cadangan umum, cadangan usaha, cadangan wajib, terus kemudian sosial pendidikan dan sebagainya. Itu berdasarkan perda, kita 45%, 55% disetorkan ke kas daerah. Jadi dividennya itu. 55%, lebih Iya, besar harusnya 55, ya, dari iya. porsi yang dikelola ya. Iya, yang dikelola. Karena apa? Kita kelola. Kalaupun mau ya dikurangin nggak masalah juga, tapi berdasarkan perda. Karena hampir semua perdanya BUMD itu rata-rata 55-45.
Oke. Nah, kenapa waktu itu MMPKT itu pinginnya perdanya itu 45545 karena investasi di migas ini besar biayanya, Mas. Betul. Enggak bakalan kita misalnya cuman 90 disetor ke kas daerah kemudian 10 ditahan kita. Enggak bisa jalan. Itu biayanya Ini bukan kaleng-kaleng kan? Iya, biayanya bukan kaleng-kaleng. Nah, dengan keadaan itu kita sudah setor di 2019 itu sebesar 208 yang ditahan oleh kita. Dan Maksudnya setor tapi ditahan itu gimana maksudnya? setor dan ditahan. Dari 375, 208 disetorkan ke kas daerah, 170 ditahan. Ditahan itu untuk cadangan wajib, cadangan ini ya semua. Nah, itu. Intinya, Nah, itu disahkan di RUPS luar biasa, kemudian diterbitkan SK Gubernur. Intinya secara pembagian harusnya kan sesuai kan? 50, Kewajiban sudah 50 lebih besar kan? Iya, 55. Tapi kewajibannya sudah terpenuhi semua. Loh, Maksudnya iya, nggak sudah. ada yang bolong ya? Nggak ada. Mulai setor tahun berapa? 2019. 2019. Sebelumnya nggak setor karena memang belum Ada berhasil. pendapatan apa-apa, iya. Iya. Iya kan? Belum dapat dari Nah, ini 2019 kita 2019, dapat. 2020, 2021 setor juga. Ada di 2021 kemarin. Karena apa? Pendapatan di 2019 itu sebesar 37 diputuskan pada saat itu di RUPS. SK Gubernur nggak terbit karena apa? Waktu penetapan RUPS itu kita lebih besar setor ke kas daerahnya tidak sesuai dengan Perda. Lebih besar MMP nyetor. Iya harus ke setor ke kas daerah sehingga kita tuh kan menyetor ke kas daerah itu harus ada SK Gubernur. Sehingga akhirnya kemarin begitu kami masuk tanggal 1 Agustus pendapatan di 2019 sebesar 19 miliar itu kita setorkan. 14 miliar kita tahan. Nah, ada RUPS sebelum kami masuk efektif tanggal 1 Juli ada RUPS RUPS tanggal 28 Juni 2021 memutuskan untuk menyetor semuanya dana MMP yang didapat tadi. Oke. Itu yang jadi masalah harus bikin setor masalah. semua. Iya, kita disisain 10 miliar terdiri dari 2 miliar CSR, Tapi kan 3 ketika miliar, 3 ada miliar. instruksi itu bukan tanpa sebab, ada sebabnya dong. Ya termasuk LHPBPK karena ketidaksesuaian. Karena ketidaksesuaian itu setelah ditindaklanjutin ternyata sesuai semua. Sampai ke SKK, sampai ke Kementerian SDM semuanya sesuai. Ada audit kepatuhan yang diturunkan oleh BPK kepada MMP. Ya ternyata memang sesuai dan tidak lagi diperintahkan untuk menyetor tapi dioptimalkan pendapatan itu. Artinya mereka menganggap bahwa 45 itu masih besar ditahan. Paling tidak ini. Tapi kan historis dan ininya kan semua pihak kan nggak tahu gitu ya bahwa investasi di migas itu terlalu ya mahal dan sebagainya. Nah begini, tentu kan Pak Edi sekarang sudah menjadi dirut ya. Ya. Punya bayangan ke depan seperti apa. Artinya tentu MMP kan tidak hanya mengandalkan uang dari partisipasi interest, tentu dikelola dan harusnya bisa lebih besar. Iya. Harapan daerah Persda kan semua begitu ya. Betul. Nah, apa sebetulnya yang direncanakan oleh Pak Edi? Oh iya, kegiatan hilirnya kita. Oh, justru kegiatannya di hilir. Di hilir yang kita banyak. Kita bisa punya SPBU, kemudian kita bisa bangun jaringan gas, kita bisa bikin pertasop, kemudian kita bisa melakukan kegiatan jasa penunjang karena kegiatan di PHM itu misalnya di sana ada cash call sebesar 100 miliar misalnya. Kita bisa dapat kegiatan karena 100 miliar itu kan biaya. Dari 100 miliar itu proyek untuk logistik, untuk transport, untuk crew boat, untuk macam-macam itu kita bisa ambil karena kita punya hak privilege. Kami sudah menyatakan kepada PHM dan PHKT dan PHSS, tolong dong kami diberi pekerjaan untuk menunjang kegiatan hulu itu. Oh nggak apa-apa Pak Edi, ini nanti aja kita duduk bareng, kemudian kita buka karena kita mau jadi mitranya. Yang paling dekat, yang paling dekat dan prioritas mau dilakukan adalah apa? Iya, kalau paling dekat SPBU dan Pertasop. SPBU ya, dan Pertasop itu yang lebih memungkinkan karena programnya pemerintah pusat untuk membangun Pertasop itu. Oh, rencananya di berapa unit? Di berapa daerah? Di berapa daerah? Di berapa daerah? Ya? Sekaltim. Terus SPBU? Sekaltim. Kalau SPBU ya kita lagi lihat beberapa titik spot-spot gitu ya. Berapa titik spot-spot karena SPBU pun kita pertama investasinya cukup besar, kalau Pertasop kan investasinya kecil. Kemudian jaringan gas
Jargas. Kita juga Jargas. Karena Jargas 3 kilogram itu semakin kesini semakin sudah mulai dihilangkan untuk subsidi itu. Jargas itulah. Nah kita pengen nangkap walaupun sekarang ini kondisi Jargas itu harga jualnya lebih murah daripada 3 kilogram LPG. Kan masalah itu. Masalah investasinya besar, kemudian harganya bagi lebih bisnis. Wah, ya nggak dapat apa-apa ya. gitu. Nah, yang selama ini siapa yang mengelola 51.000 sambungan ke rumah-rumah di 5 daerah itu? Siapa yang mengelola? Pertamina Pertagas lah. Itu mereka sosial aja sebenarnya. Mereka juga nggak mau yang ngurusin ecek-ecek begini gitu loh. Nah, Ini targetnya Pak Edi gitu. kita pengen ngambil jadi operatornya Jargas, Jargas. nah sekaligus kita yang melakukan sambungan ke rumah-rumah. Dan harusnya- Tapi kita pengen lihat dulu berapa harga jualnya. Katanya ada perubahan, makanya itu yang mesti. Dan harus harusnya kita Prusda ini. bisa ya. Harusnya bisa. Harus dapat privilege Harus yang lebih. ya privilege gitu loh. Kalau enggak ya buat apa Prusda? Belum lagi nih saya kabarkan bahwa ada jaringan pipanisasi gas. Pipanisasi gas dari Bontang dari Blok Mahakam atau dari Bontang itu ke Kalimantan Selatan itu yang didapatkan atau yang sudah dilelang oleh SKK Migas. Oh itu jadi ya? Sudah jadi itu, Tapi Pak. itu Terus next- kemudian next- yang dapat pemasangan itu, yang dapat justru MUJ. Migas Hulu Jabar, Prusdanya Jabar gitu loh. Kenapa bukan kita gitu ya ini ya. Nah, itu tergantung kebijakan aja lagi. Kemarin kita pengen ketemu dengan MUJ gitu. Migas Hulu Jabar. Itu nanti ke sana ya. Iya. Sekarang kita ngomongin ini. Targetnya Pak Edi selama ini periodenya berapa tahun sih? 5 ya? 4 tahun. 4 tahun ya? Sebenarnya berdasarkan undang-undang yang baru, PP yang baru itu 5 tahun sebenarnya. Targetnya selama itu ya nanti ke depan. Ini apa nih yang bisa menghasilkan berapa miliar buat daerah atau bisa membangun apa? Ya minimal kita dari kegiatan di luar dari kegiatan hulu kita pingin targetnya kita punyanya 25 miliar lah. 20 miliar. Ya 25 miliar lah pendapatan kita atau 30-an lah kita bisa store ke kas daerah Setiap tahun. tahunnya 25 miliar ya. Ya 25 miliar. Kalaupun misalnya kita lebih dari itu target itu ya. Karena jujur kami Kalau targetnya hampir 3 pemerintah bulan, daerah? targetnya pemerintah daerah kan nggak ada patokan sebenarnya. Lihat Lah hasilnya. iya, tinggal hasil. Nah, kalau misalnya ditambah dengan kegiatan hulu, karena kegiatan hulu ini kami masih belum prediksi. Karena kalau misalnya nih dana kami ditarik 218, kemungkinan besar Iskal sama Sanga-Sanga kita juga ngapain capek-capek ngurus. Kalau misalnya toh akhirnya kita tidak boleh menggunakan dana itu, akhirnya dapat terus kemudian disetor gitu loh. Ya artinya tidak visible lah menurut kami MMP gitu ya. Ini ya semuanya. Makanya kami pengen lihat dulu di ujungnya 218 ini. Kami kan lagi pengen minta ditinjau. Sudah dibuka RUPS luar biasa. Kita pengennya ditinjau. Terus kemudian ada kesepakatan dengan MMP sebagai pengurus untuk mengelola gitu kan. Untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan peluang itu. Alhamdulillah untuk meninjau. Tinjau dulu berapa kebutuhannya, berapa investasi yang kalian lakukan. Karena kalau tidak itu sama aja pemerintah tidak mendukung kami. Percuma kita proses seleksi yang lama-lama. Kalau tidak dukung ya? Iya, kalau uangnya ditarik disisain 2 miliar aja untuk bayar pajak aja. Apa? Memang ditarik uangnya disain 2 miliar? Mau ditarik ini. Mau ditarik ini? Loh, iya. Wah, ini Disisain saya nggak 2 ngomong loh miliar. ya. Saya nggak ngomong loh ya ini. 400 saja kita sudah bayar pajak. Sebentar, ini karena Pak Edi yang ngomong ya kita lanjutin. Bayar Jadi, pajak. Belum lagi masalahnya komplek banyak. Uang itu ditarik dari berapa Mau miliar? ditarik. Mau ditarik, tapi belum. 218. 2018. Sudah diputuskan di RUPS. 218 miliar Iya. mau ditarik disisain 2 miliar. 10 miliar yang terdiri dari 2 miliar untuk CSR-nya Rumah Sakit Islam, 3 miliar untuk IS Kalimantan, 3 miliar untuk Blok Sanga-Sanga. Kemudian 2 miliar kita disisakan untuk operasional sampai bertahan hidup. Entah dapat hulu. Kenapa dia harus ngasih ke Rumah Sakit Islam? Terus sang itu CSR itu apa maksudnya? CSR ya corporate responsibility. Ya saya paham. Maksud saya kenapa harus ke Social responsibility. ke Sanga-Sanga apa tadi? Kalau ke Sanga-Sanga itu memang kita untuk membentuk anak perusahaan itu kan. Untuk Oh. mengelola blok Sanga-Sanga dengan blok Iskal. Itu nggak cukup Yang 3 2 miliar. 3 miliar itu nggak 3 miliar cukup. nggak cukup untuk Iskal saja. Kita masih harus nunggu berapa tahun. Bagaimana cara membayar pajaknya? Modalnya kita gunakan dari 3 miliar itu, modalnya
2,5 miliar untuk membentuk setoran 25%. Terus sisa 500 itu untuk bertahan sampai 3 tahun lah perkiraannya. Yang 2 miliar bayar pajak apa segala yang 2 macam. miliar itu kalau dengan programnya Pak Edi tadi mau bangun Kita SPB, bayar 400 bisa nggak? Nggak bisa. Likuiditas kita terganggu semua. Terus buat apa nanti? Buat apa kita direkrut? Buat apa kita di proses seleksi? Ya. Lah ya enggak. Ya, terus ada pertanyaan. Loh, Pak Edi di ini kan supaya Pak Edi bisa memecahkan masalah. Uang kita ini ada, Bos. Uang kita ini Bentar, ada. bentar. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan itu. Ya. Gimana itu? Ya, Jawabannya. uang kita ini ada. Kenapa mesti harus saya pinjam ke bank? Kenapa saya mesti harus pinjam kepada pihak ketiga? Dan malah rugi itu kan? menambah beban. Loh, yang nggak gampang-gampang. Dan kemudian bisakah MMP pinjam dengan berbagai permasalahan? Oke. Loh, banyak masalahnya kalau mau dibuka 1 jam ke depan nggak habis, Mas. Terutama nanti. posisi keuangan sekarang ini, mohon maaf, diblokir. Diblokir. Aduh, lanjut lagi nih. Tapi keuangan diblokir. Aduh. Oke. Teman-teman saya bahasanya menarik ini. Tadi ini saya enggak ngomong tadi ya, Pak Edi gitu. Memang saya tadi tahan untuk ngomong. tapi memang gitu. memang ditahan untuk ngomong, tapi Pak Edi cerita. pancing gitu. Tapi Pak Edi cerita nih. Ternyata keuangannya sekarang ditahan. Prosesnya ditahan ya, takut saya salah ya. Artinya ditahan mungkin tidak Jadi begini, dicairkan. kalau MGRM itu memanfaatkan dan kemudian kemana-mana duitnya. Kalau MMP itu berada di kas itu nggak tergerak-gerak. Jadi kalau Kas MMG itu di bank itu nggak tergerak-gerak. Loh, teman-teman itu manajer dan staf-staf 1,5 tahun hampir 2 tahun itu makan gaji buta aja, Bos. Karena nggak bisa berbuat apa-apa. ya kan udah dikasih 2M. Memang itu tuh gaji. Ya memang iya, tapi masa itu sih yang dilakukan, kita nggak ada modal, nggak ada bisa apa-apa gitu loh. Nah, oke. Terus kemudian saya 3 bulan ini nggak bisa melakukan sebentar, apa-apa Pak. kecuali penjajakan. Penjelasannya apa? Kenapa itu uang nggak ditahan? Ya tadi itulah, karena kurang optimal tadi. Kurang optimal itu kan ada Dari RHPBPK tadi. Ada item-itemnya. Nah, beberapa pihak tidak mau menerima penjelasan kami. Kami sudah katakan di sana di 218 itu ada dividen interim, ada kewajiban pajak kami dan sebagainya. Ya. Ya. Saya paham pajak itu kan. Ya, ini tanda kutip nih, mohon maaf, mungkin nggak usah dilanjutin lah ya. Ya. Dana kami terblokir oleh pajak, Bos. Karena apa? Ada kewajiban anak perusahaan kami tertunggak pajaknya, sehingga pemilik harus diblokir. Siap. Ini karena waktu nih. Ya. Satu pertanyaan lagi. Tapi ini sebetulnya sesi berikutnya kita undang lagi nih ya. Ya, siap. Maksudnya gini, satu pertanyaan lagi. Katanya ini harus dikonfirmasi Pak MMP gitu punya banyak anak perusahaan. Ya. Nah, itu yang dianggap salah satunya boros. Misalnya kan ada punya berapa anak perusahaan, Pak? Saya Ada 3. ada 3 anak perusahaan ya. Gitu. Cucu 1. Cucunya 1. Ya, Wow. cucu sudah ditutup. Nah, ada anak dan cucu gitu ya. Maksudnya kenapa itu nggak dikelola oleh MMP saja atau gimana lah polanya? No. Jadi Gimana pada saat kita pendirian, kita holding company. Holding company yang investasi. Kegiatan itu semua di anak perusahaan-perusahaan kita. Kalau untuk MMPKM, karena kita beranggapan dia saham kita 66%, berarti dia kita anggap anak lah ya. Kita anggap anak itu untuk kegiatan hulu. Untuk kegiatan hilirnya ada MMP hilir. Kemudian ada kegiatan untuk jasa penunjang, ada namanya MMP Marine. Itu. Kemudian di hilir itu ada anak perusahaan kita namanya MBJ. Dan itu sudah jalan semua. Sudah jalan. Sudah Cuman berpenghasilan. Semuanya kan lagi bermasalah. Loh, kenapa? Ya banyak lah piutang-piutang yang tidak tertagih. Wah, kalau bermasalah terus Pak Edi mau ngapain itu dengan perusahaan yang bermasalah? Ya kita selesaikan. Kita pertama untuk memperkuat bisnis dia, secara paralel kita menyelesaikan piutang-piutang itu. Karena piutang-piutang itu belum dibayarin. Sudah belum dibayarin lah, kita tagihin semuanya. Tagihin apa? Kita minta bantuan dengan aparat penegak hukum. Termasuk kita kerjasama MOU dengan kejaksaan. Oke, sudah. Kita MOU dengan kejaksaan. Kita belum aja lempar ke media dan sebagainya. Itu gambarannya. Jadi saya hadir di sana kayaknya mesti harus ya itulah. Nggak. Tapi ya itu memang sudah resiko gitu ya. Betul, Ini ya betul, semuanya. betul. Terus kemudian kita mempertahanin. Terus kemudian ada anggapan bahwa Pak Edi dipilih kan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Masa nggak Betul. bisa menyelesaikan masalah? Betul. Mending dananya ditarik aja. Terus kemudian Pak Edi silakan cari sendiri gitu. Loh,
Masalahnya Iya, lain iya. halnya kita rugi, kita nggak punya uang, terus kemudian saya emang nggak mau kan, mesti harus menjalankan usaha ini dengan pinjam bank kah, atau gade sana gade sini, jual sana jual sini, itu baru dibolehkan dan dibenarkan. Tapi ini kita punya pendapatan yang sah dan halal dan sesuai dengan ketentuan, masa ini semuanya mau ditarik sih? Dan itu pemegang saham yang minta. Kenapa? Pemegang saham yang minta. Ya tanda kutip pemegang saham. Tapi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kan sudah membolehkan kita untuk meninjau itu gitu loh. Oke, pemirsa, ternyata ramai sekali sampai akhir. Tapi nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Mungkin kita cari-cari tema yang berkaitan dengan itu, tapi lebih khusus lagi sehingga pembahasannya lebih terperinci ke situ. Tadi penutup Pak Edi sebetulnya sudah ada. Jadi sebetulnya pemegang saham tanda kutip. Nah, siapa itu pemegang tanda kutip? Ya silahkan Anda prediksi sendiri dan atau bisa langsung ke Pak Edi yang bersangkutan gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Mas. Pembicaraannya Iya. sangat hangat sekali. Oh. Tapi karena Tapi banyak nanti pola-pola yang mesti kalau mau dibahas ya. Iya. Tapi saya bukan mau publikasi loh ya Mas ya. Iya. Tapi supaya jelas kondisi sekarang, karena jujur kami beberapa waktu lalu diserang oleh banyak media berkaitan dengan itu. Kenapa enggak mau dilaporkan lah apa segala macam, mengelolanya. Ini kok MMP ngeyel kepemimpinannya Pak Edi dan sebagainya. Nah, namanya saya dipilihkan untuk bisa mempertahankan itu semua. kalau enggak udah usah Gitu. dipilih ya. Loh iya, kalau enggak usah dipilih gitu ya. Ngeyel lah inilah apa segala macam. Waduh, kacau juga ini. Kita mau jalankan kan bener-bener aja semua. Oke. Itu Oke, aja. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat dan lanjutkan jaga prokes ya guys. Amin. Terima kasih.